Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami mengambil judul Data for Gary. Sebelum masuk pembahasan, pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Kami dari kelompok 7 dengan nama kelompok yang pertama Fiorentina Sitohang dengan NIM 1720551. Yang kedua ada saya sendiri Alvenia Puspadewi dengan NIM 1720576. Dan yang ketiga atas nama Diah Nurhaliza dengan NIM 1720962. Selanjutnya ya, sebelum masuk pembahasan apa itu data for Gary, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari. Perkembangan iptek, terutama teknologi seperti internet, sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Baik dahulu maupun pada zaman sekarang ini, celah untuk mencuri data maupun dokumen-dokumen penting masih tetap dilakukan. Walaupun sistem di dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta sudah dikatakan secure, tetap saja pencurian data maupun dokumen-dokumen penting masih bisa dilakukan. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan ini melakukan penelitian ini agar dapat menambah wawasan tentang data for Gary. Sedangkan tujuannya adalah penelitian ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah etika profesi teknik informasi dan komunikasi pada semester 7. Selanjutnya, kita masuk ke dalam batasan masalah data for Gary. Selanjutnya nanti akan dibacakan oleh teman saya, pengertian dan sebagainya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Untuk pengertian cybercrime, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya di bidang internet. Terdapat beragam pemahaman mengenai cybercrime. Cybercrime terdiri dari dua kata, yaitu cyber dan crime. Cyber merupakan singkatan dari cyberspace, yang berasal dari kata cybernetics. Dan space, istilah cyberspace muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam nomor 84 dalam novel William Gibson yang berjudul Neuromancer. Sedangkan crime berarti kejahatan. Data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Menurut pandangan penulis, data forgery bisa dilakukan oleh pelaku dengan dua cara. Yang pertama, server side atau sisi server. Yang kedua, client side atau sisi pengguna. Untuk server side atau sisi server, pemalsuan yang cara mendapatkan datanya adalah dengan
si pelaku membuat sebuah fake website untuk client side atau sisi pengguna. Pelaku memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunanya disalahgunakan. Faktor pendorong kejahatan data forgery. Di sini ada beberapa faktor, yaitu pertama faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, budaya. Untuk beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, 1. Kemajuan teknologi informasi, 2. Sumber daya manusia, yang 3. Komunitas. Contoh kasus data forgery pada kpu.go.id pada hari Rabu tanggal 17 bulan 4 2004, Dani Firmansyah dengan umur 25 tahun, konsultan teknologi informasi, TI, PT Dana Reksa di Jakarta berhasil membobol situs milik KPU di http tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama unik seperti Partai Kolorijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection, atau pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada Kamis 22 April 2004. Ancaman hukuman bagi tindakan yang dilakukan Dani Firmansyah adalah sesuai dengan bunyi pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, berbunyi barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Dan untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh dia. Baik, selanjutnya ada analisa kasus data forgery yang tadi sudah kita sebutkan contohnya. Yang pertama itu, kasus ini itu termasuk dalam data forgery, yaitu memasukkan data pada data dokumen-dokumen yang penting. Yang kedua, pelaku ini, si Dani Firmansyah, dinilai terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 22 A, B, C, pasal 38, dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi pada pasal 22 UU Telekomunikasi. Dan yang ketiga, dari kasus ini juga pelaku dapat dijerat dengan UU ITE sebagai berikut. Yang pertama, UU ITE Nomor 11 Pasal 27 Ayat 3 Tahun 2008. Dan yang kedua, UU ITE Nomor 11 Pasal 30 Ayat 3 Tahun 2008. Selanjutnya, penanggulangan dan pencegahan dari data forgery itu, yang pertama adalah perlu adanya cyber law, yaitu penting adanya perangkat hukum khusus untuk mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya dukungan dari lembaga khusus, yaitu lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi, serta melakukan riset-riset khusus untuk penanggulangan cybercrime. Dan yang terakhir, menggunakan enkripsi, yaitu untuk meningkatkan keamanan authentication pada password. Dan penutup, di sini kesimpulannya, data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Kejahatan data forgery ini lebih ditujukan untuk pemalsuan juga, pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting, baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Dan yang terakhir, kejahatan data forgery ini berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Saran, dalam menggunakan e-commerce atau aplikasi lainnya, kita harus lebih berhati-hati pada saat login atau pada saat mengklik link-link yang tidak jelas itu.
Dan yang kedua, verifikasi account yang kita punya secara hati-hati. Yang terakhir, update-lah username dan password secara berkala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.